Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Hartiningsih dengan NIM 05. Di sini saya akan membacakan materi statistika, yakni uji statistika non-parametrik. Langsung saja, uji statistika non-parametrik. Uji ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu satu, jenis pengukuran data, dan yang kedua, bentuk distribusi populasi. Kelebihan dari uji non-parametrik, yakni ada 3, digunakan pada data skala, nominal atau ordinal. Yang kedua, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi. Yang ketiga, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan uji non-parametrik ada 2. Yang pertama, ketika menggunakan data skala nominal atau ordinal, setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini, sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Kemudian yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi, sehingga hasilnya kurang powerful. Uji non-parametrik. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif dengan adanya negatif. Kemudian uji tanda untuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik sebagai berikut. Yang pertama, membuat bahwa hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada A sama dengan 1%, A sama dengan 5%, atau A sama dengan 10%. Kemudian yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Yang keempat, membuat keputusan. Sebuah contohnya di sini, sebuah perusahaan asuransi syariah atau takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup pesat. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dengan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara acak. Kemudian di situ terdapat tabel mengenai kinerja karyawan sebelum dan sesudah training. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikansi 5%? Dapat dihitung. Yang pertama, kita harus menentukan H0 dan HA-nya. Kemudian yang kedua, tingkat signifikansinya kan tadi A sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, ada 8 tanda positif dan ada 1 negatif dan 1 tanda 0. Yang keempat, uji tanda menggunakan distribusi nominal. Yang kelima, membuat keputusan. Di kesimpulannya, tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05, tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,020, dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Kemudian uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika sampel lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi. Tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula tersebut, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula sebagai berikut. Dengan contoh, Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apa kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Kemudian dapat ditentukan, yang pertama kita harus menentukan H0 dan HA-nya. Yang kedua, kita menggunakan tingkat signifikansi pada A sama dengan 5%. Kemudian yang ketiga, uji distribusi Z. Yang keempat, buat keputusan. Kemudian uji hipotesis median. Uji median dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0, sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya.
Kemudian uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon-Chin rank, uji statistika perbedaan dua sampel dependen di mana datanya skala ordinal. Data ini tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon yakni ada 5. Pertama, mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. Kemudian yang kedua, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan uji statistika. Yang kelima, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari tadi. Yang keenam, uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen atau Wilcoxon rank sum test. Data tidak distribusi normal. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Kemudian uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel besar. Di situ dijelaskan uji MWW dengan menggunakan program SPSS. Itu terdapat hasilnya yaitu range dan tes statistiknya. Yang ketujuh, uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak memiliki distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan 1. Semua sampel dikelompokkan menjadi 1. Kemudian yang kedua, melakukan ranking. Jika ada ranking yang sama, nilainya dicari dengan rata-rata. Yang ketiga, dengan formula mencari nilai hitung dari Kruskal-Wallis. Yang kedelapan, uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini bisa diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Sekian pembacaan materi mengenai uji statistika non-parametrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.